Sudah mulai ambil dari siapa yang memerintahkan, siapa yang bukan siapa yang mengajukan permohonan dulu untuk yang namanya HGB. Terus nggak mungkin hari ini lucu kalau menyatakan sampai saat ini tidak tahu siapa dalang dan otak dan yang membiayai pagar laut itu. Sudah ketahuan kok. Sudah ketahuan ya. Kepentingan siapa? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masmi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini. Kita akan bincang-bincang santai, tapi ini serius. Masalahnya masih tentang pagar laut yang tidak habis-habisnya diberitakan karena memang sangat-sangat kontroversial dan sangat mengganggu sekali nilai-nilai kedaulatan kita ya sebagai bangsa yang berdaulat, karena sudah mengganggu ya keberadaan pantai-pantai laut kita yang sudah dipagar laut dan dijadikan kapling-kapling, sudah berbentuk juga sertifikat. Ini luar biasa. Dan seperti kita ketahui tentang Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk ini proyek yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, waktu zaman Presiden Soeharto. Nah, kita pada hari ini akan membahas tulisan bagus ya dari rekan kita wartawan senior yang pada saat tahun 1993 ya di Harian Raja, itu saya tahu, itu teman kita adalah Kisman Latuma Kulita, itu nulis ya tentang yang namanya proyek Pondok Pantai Indah Kapuk ini. Maaf, bukan pondok. Proyek Pantai Indah Kapuk, soal PIK yang sekarang lagi rame. PIK 1. PIK 1 ya. Pertama kali lah PIK itu ada, ya sekarang sudah PIK 2, PIK 3 dan berikutnya. Nah, wartawan senior Kisman ini menulis, dia mendahului atau pengantarnya adalah pidato Presiden Soeharto dalam rangka proyek Pantai Indah Kapuk 1. Ya. Pada saat itu Presiden Soeharto membuat dalam pidatonya ya, kemudian dikutip oleh Kisman. Kisman langsung mengutip penuh kutipan dari pidato atau pernyataan Pak Harto itu adalah, saya bacakan: proyek Pantai Indah Kapuk PIK itu kalau mau jalan ya syaratnya jangan membuat gaduh. Keberadaan PIK jangan meresahkan masyarakat sekitarnya. Jangan merusak lingkungan seperti hutan bakau. Keberadaan hutan bakau di PIK itu bermanfaat sebagai tempat berkembang biaknya biota laut dan ikan-ikan pantai. Selain itu, hutan bakau untuk menahan abrasi air laut ke darat. Jangan juga sampai membuat jalan tol menuju bandara itu kebanjiran akibat pemadatan tanah di PIK untuk bangunan. Bandara itu kepentingan publik, ujar Presiden Soeharto kepada wartawan harian Ekonomi Neraca Kisman Latuma Kulita November 1993. Saya kutip langsung penuh demikian. Nah, kira-kira apa ini? Kenapa judul yang dibuat Kisman ini di dalam tulisannya bagian pertama ini cukup keras ya. Judulnya, wahai Antoni Salim dan Aguan, berhentilah membuat gaduh di negeri ini. Nah, itulah yang kita akan bahas dan kita akan mendengarkan bagaimana Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani, memberikan komentar tentang tulisan ini. Kira-kira gimana, Pak? Yang pertama, saya sebelum masuk tulisan ini harus kita bedah dulu. Ya. Siapa Antoni Salim ini? Nah, sama-sama kita ketahui Antoni Salim ini adalah putranya ya, Lim Solyong. Konglomerat. Betul. Termasuk konglomerat kelompok Jimbaran. Betul. Sebenarnya mereka kelompok-kelompok Jimbaran ini kalau mau jujur kita, mereka ini kan besar di zamannya Pak Harto pada waktu itu, Pak Eri, ya, karena diberikan jalan oleh Pak Harto. Ya kan, kalau ini kan mereka diberikan hak-hak privilege, mendapatkan kemudahan modal, akses perbankan ya seperti itu, dan lain sebagainya, perizinan kan, dan monopoli hal-hal tertentu. Kayak Lim Solyong ini dapat monopoli tentang Bogasari dan sebagainya, seperti itu kan. Terigu ya. Terigu dia. Ya, akhirnya sekarang menjadi raksasa kan. Menjadi tidak hanya di Indonesia. Betul. Dan akhirnya kan Lim Solyong itu kan meninggal tidak di Indonesia, Pak Eri. Singapura ya. Di Singapura.
setelah terjadi huru-hara tahun 98. Karena rakyat marah ya pada waktu itu. Walaupun kita tahu Pak Heri, kemarahan ini kita ini aktivis Pak Heri. Kita ini kan bagian yang ikut ya kan. Mungkin walaupun skrup kecil, kita tidak ingin mengklaim diri kita hebat ya kan. Kita ini ada bagian dari tumpukan batu-batu bata atau skrup dari yang rejim menumbangkan yang namanya Pak Harto. Betul. Saya juga sebagai mahasiswa, walaupun saya tidak ikut menandatangani petisi 50, karena pada waktu itu belum ya, masih muda, masih mahasiswa, tapi setelah itu saya sangat aktif di petisi 50, yang berlawanan secara diametral dengan Pak Harto. Ya kan? Bahkan kita juga dulu menolak Pak Harto itu sebagai bapak pembangunan dan lain sebagainya, seperti itu. Menolak konsep penunggalan azas kan, yang menurut kita melanggar Pancasila itu sendiri. Tapi jangan lupa, itu kan dekade-dekade Pak Harto pada fase-fase kepemimpinannya di bawah tahun 80-an, di bawah 90-an. Yang awal ya berarti ya? Awal. Yang awal ini kalau kita mau lihat, Pak Harto ini masih dikelilingi juga oleh lembaga think tank. CSIS kita kenal seperti itu. Iya, betul. Dengan bukunya Ali Mortopo, betul. Akselerasi Pembangunan, 25 tahun. Kita baca seperti itu. Tapi kan karena itu tumpukan-tumpukan masalah itu, padahal Pak Harto sudah menuju yang namanya husnul khotimah, Pak Heri. Tapi kan kita menutup mata sebagai aktivis. Pak Harto itu saya ingat betul yang saya kelompok Jimbaran. Marah kan Pak Harto? Kelompok Jimbaran masih ingat Pak Heri kan wartawan neraca, ekonomi. Pak Harto kan minta disisihkan keuntungan mereka. Untuk koperasi 2,5%. Jimbaran dan Tapos. Iya, itu kan ditapos kan? Iya, ditapos. Iya kan? 2,5%, tapi mereka tidak mau melaksanakan, Pak Heri. Betul. Bayangin 2,5% diminta oleh mereka melakukan pembangkangan, Pak Heri. Iya. Sehingga saya yakin mereka bagian juga dari belakang yang diam-diam, yang mendorong, ya kan? Apalagi dianggap pada waktu itu ini kita bukan isu agama, Pak Heri. Isu itu muncul, disebut namanya isu royo-royo, ya kan? Dianggap Pak Harto sudah mendekati Islam, dan berdirilah ISMI dan lain sebagainya kan? Tapi kayaknya ada kelompok lain yang tidak senang karena mereka selama ini menikmati, sama kayak sekarang ini. Mereka 10 tahun bersama Jokowi menikmati, sekarang sudah eranya Pak Prabowo, mereka mulai agak terganggu seperti itu. Sama juga pada waktu itu Pak Heri. Mereka sudah mulai terganggu, mungkin juga secara diam-diam mereka menggerakkan kelompok-kelompok ya kan, secara diam-diam. Walaupun kita nggak terasa, ya kan. Saya betul-betul merasa berdosa dan menyesal. Kenapa kita di akhir itu tidak memberikan kesempatan? Pak Harto kan sudah mau membangun ya kan, membangun, menata kembali kan dengan Pak Habibie, presiden kita pada waktu itu kan ditolak juga kan, sehingga Pak Habibie tidak bernafsu lagi untuk ikut mencalonkan. Padahal kan laporan pertanggungjawabannya Pak Habibie itu kan masalah tim-tim. Pak tim-tim itu kan bukan kesalahannya hanya Pak Habibie, itu adalah kesalahan kolektif kita juga sebagai bangsa, kan seperti itu. Nah tapi kembali lagi di seperti ini, Pak Harto kan akhirnya ditumbangkan, ya kan, kita ikutlah di dalam yang namanya skadron untuk menumbangkan itu. Ada penyesalan juga bagi kita. Padahal Pak Harto sudah mulai membukakan ruang itu. Nah, di ini Pak Harto kan 93 nih Pak. 93 iya. Ya kan? Dia sudah diikuti langkah-langkah Pak Harto yang lain sebelumnya. Pada tahun 80 memang kita tahu muncul pakto-pakto yang merugikan. Tapi jam 3, 94 itu Pak Harto kan sudah mulai kan. Ini kan keras pernyataan yang dikutip Pak Heri tadi. Boleh fix itu. Ya kan? Kan ini awalnya Ciputra juga Pak Heri. Betul, awalnya Ciputra. Ya kan seperti itu. Kita tahu pada waktu itu, saya ingat persis itu Ciputra menyatakan kalau pembangunan fix ini nanti akan membuat yang namanya membantai atau menghabiskan hutan bakau, membuat banjir dan sebagainya. Saya pertaruhkan leher saya pada waktu itu, apa kuping saya. Faktanya kan memang terjadi Pak Heri. Kita ingat Pak Heri dulu, mungkin anak-anak Gen Z ini tidak mengalami yang namanya macet karena banjir. Tidak bisa orang ke yang namanya ke bandara. Pernah. Saya ingat kan total karena banjir. Cuman kan pada waktu itu kita tidak mengaitkan dengan pembangunan PIK 1 itu Pak Heri. Tapi kan karena airnya bermasalah, ya kan, ini Antoni Salim ini pintar betul dia, karena dia mengalami traumatik nih. Memang perlu kayaknya kita undang nanti Kisman untuk membicarakan ini. Kan judulnya ini
berhentilah. Antoni Salim berhentilah yeah. membuat kegaduhan. Emang ini kan kegaduhan, Pak Eri. Dia betul-betul merasa negara ini milik dia. Tadi siapa yang menyatakan? Yang menyatakan, kita belum tahu ini ya. Andai betul kita ini, kita nggak tahu, ada kita kutip, andai betul mulut saya ini undang-undang. Nah, ini berbahaya sekali. Aguan itu katanya. Iya, katanya kan itu sudah beredar. Cuman kan kita belum tahu betul atau tidak, karena ini beredar di media sosial. Betul. Kita nggak tahu valid atau tidak. Tapi andai betul pernyataan itu, luar biasa dia. Luar biasa dia. Seperti itu. Betul-betul dia menantang kita, Pak Eri. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, saya kira Mas Sumi harus siap-siap untuk menghadapi itu. Ya kan? Kita nggak bisa tinggal diamkan. Ada orang merasa di atas negara. Ada orang merasa di atas undang-undang. Ada orang merasa di atas konstitusi. Iya, ini nggak bisa dibiarkan sama sekali. Kayak Firaun sama Tuhan, dengan Tuhan gitu. Nah, jadi Pak Eri, kembali lagi di sini tadi, apa yang dikemukakan oleh Kisman, tulisan Kisman, karena dia mengalami kan pada waktu itu, karena dia ketemu langsung dengan yang namanya Pak Harto. Pak Harto sudah memberikan wanti-wanti Pak Eri. Betul. Tapi apa yang terjadi? Kita mau jujur. Siapa penghuni? Kita bukan sara, Pak Eri. Siapa sesungguhnya penghuni PIK 1 itu? Ya. Terus apa yang terjadi itu berbahasa aksara kan ini bangsa Indonesia kok. Kita ada yang namanya ketentuan bahasa. Tempat-tempat itu harus bisa nggak menggunakan aksara-aksara lain selain dari aksara bahasa Indonesia seperti itu. Simbol-simbol juga seperti itu. Bayangkan, itu kenapa? Untuk menarik. Kan kita tidak ada yang namanya Chinatown, nggak ada, Pak Eri. Nggak ada. Ini kan mereka membuat kelas sendiri, membuat pemukiman. Ini yang akan menjadi persoalan nanti seperti itu. Jadi menurut saya, kembali lagi tadi Pak Eri, tulisan Kisman ini berhentilah. Memang, cuman sekarang ini orang belum pernah menyentuh nih. Orang masih sasarannya aguan-aguan kan. Tapi juga di belakangnya kan ada Antoni Salim. Berapa dia sudah meraup keuntungan. Dia sudah menjadi kaya raya kok. Dia sudah investasinya di mana-mana di seluruh dunia. Berasal dari mana? Memang dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya dulu tuh Antoni Lim Solong itu berangkat dengan keadaan sudah membawa harta ke Republik Indonesia ini. Kan karena dia dekat dengan Pak Harto. Mendapat konsesi-konsesi. Walaupun akhirnya dia melakukan pembangkangan kan. Diminta 2,5% kelompok Tapos dan kelompok Jimbaran, mereka nggak mau juga untuk operasi pada waktu itu Pak Harto minta. Saya ingat betul itu. Jadi menurut saya Pak Eri, ini memang udah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan betul. Mereka betul, saya setuju. Ini potensi kegaduhan. Atau memang mau bukan, mensabotase program-programnya Pak Prabowo. Seharusnya Pak Prabowo lagi sedang memikirkan bagaimana supaya naiknya income kita, agar program makan gratis bisa berjalan dan lain sebagainya. Tapi disibukkan urusan-urusan yang kayak gini seperti ini. Ini lebih mereka ini yang teriak-teriak, inilah yang menurut saya mereka tidak cinta NKRI. Betul. Ini lebih gaduh lagi kalau kita tahu berita dari majalah Forbes ya, ekonomi yang di Amerika, itu 50 orang terkaya di Indonesia itu tidak termasuk Aguan dan Tommy Winata. Kalau Antoni Salim masuk. Artinya kalau tidak ada Aguan di 50 orang terkaya, itu mereka nggak bayar pajak kekayaan atau memang nggak ada kan di Indonesia nggak ada pajak kekayaan. Ngerti. Ada dong, ada pajak. Pajak kekayaannya nggak ada. Ada, pajak perorangan itu. Yaitu PPH. Enggak, pajak orangan juga ada. PPH perorangan dan PPH perusahaan kan. Maksudnya pajak kekayaan. Nggak ada, belum kenal gitu. Aset apa nggak ada. Nah itu yang diprotes banyak orang. Ini Aguan begitu kaya kok nggak masuk gitu ya, nggak masuk di 50 aja 50. Antoni masuk. Ya, nah itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan, itu yang membuat juga jadi gaduh negara kita ini gara-gara nggak bayar pajak. Yang sekarang ini kan kita saja masih defisit anggaran. Defisitnya berapa ribu loh, luar biasa. Kenapa defisit? Karena selama 10 tahun ini pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi ini ugal-ugalan. Dampak berdasarkan potensi dan utang lagi. Yang kadang-kadang kalau menurut Pak Antoni Budiawan,
kadang-kadang utang itu tidak digunakan, menjadi beban bunga luar biasa seperti itu. Kita utang tapi tidak digunakan menjadi beban bunga seperti itu. Nah, oleh karena itu memang Pak Eri ini di tengah-tengah kesulitan kita ekonomi sekarang, kita mengalami kesulitan, di tengah-tengah rakyat kita susah makan dan lain sebagainya, di tengah himpitan bermacam-macam persoalan, kilometer mereka bikin kegaduhan Pak Eri. Itu yang apa namanya, ini kan berbahaya sekali. Lebih baik saya kira negara harus mengambil tindakan tegas. Yang Pak Prabowo kan sudah, perusahaan itu kan udah pernyataannya Pak Prabowo. Saya harus tertibkan perusahaan-perusahaan korporasi yang nakal, yang tidak taat pada hukum, yang merasa di atas hukum. Itu kan artinya Pak Prabowo sudah mendapatkan informasi yang lengkap Pak Ferry. Tinggal aparat penegak hukum ini, jangan-jangan dia tidak bisa mengeksekusi apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ini menurut saya lebih baik aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan hukum, karena itu tindakan yang beradab Pak Eri. Kita tidak ingin bahwa tindakan itu diambilkan oleh rakyat. Kita mencegah Pak Eri. Kalau amuk massal, rakyat marah. Pak Antoni ingat rumah Anda, rumah itu pernah dibakar loh. Antoni Salim ya? Ya kan, rumahnya Lim Soliong itu di Kemayoran itu, seperti itu. Bungur, Gunung Sahari. Iya, Gunung Sahari seperti itu. Ya kan? Saya ingat persis itu. Jadi jangan memancing rakyat lagi susah ini ibaratnya Pak Eri, kita ini ada rumput yang kering, yang sebentar mudah banget terbakar Pak Eri. Ya mudah-mudahan, kita berharap sekali. Oleh karena itu bagaimana kita supaya itu tidak terjadi Pak Eri? Kita harus cegah itu Pak Eri. Kasihan Pak Eri. Kasihan juga, kita bukan sara. Ada kawan-kawan mereka itu, kawan saya banyak dari etnis Cina itu Heri. Mereka juga mengeluh kok. Mereka juga susah. Betul. Mereka pedagang-pedagang di Mangga Dua, pedagang di Pasar Kenari, mereka juga mengalami kesusahan akibat kebijakan ugal-ugalan membuka pintu-pintu impor itu Pak Eri. Ya, seperti itu. Ya, artinya kita berharap sekali ketegasan Prabowo ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum ya. Kalau aparat penegak hukum, institusi penegak hukum tidak bergerak, rakyat yang bergerak. Harusnya KPK udah segera panggil. Katanya KKP ingin ini, kita tunggu. Mulailah sisir dari bawah, bagaikan istilahnya makan bubur panas dari pinggir. Sudah mulai ambil dari siapa yang memerintahkan, siapa yang siapa yang mengajukan permohonan dulu untuk yang namanya HGB. Terus nggak mungkin hari ini lucu kalau menyatakan sampai saat ini tidak tahu siapa dalang dan otak dan yang membiayai pagar laut itu. Sudah ketahuan kok. Sudah ketahuan ya. Kepentingan siapa? Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum dan pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita berharap ini apa yang disampaikan tadi, kita diskusikan itu betul-betul bermanfaat dan betul-betul ketegasan Pak Prabowo ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk menindak yang namanya aguan dan siapapun ya yang sudah membuat gaduh negeri ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.